Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 12 Juli 2021. Injil hari ini diambil dari Matius bab 10 ayat 34 sampai bab 11 ayat 1. Kita diingatkan bahwa kalau Tuhan sudah memilih, maka manusia tidak bisa menolaknya. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami bahwa kalau Tuhan sudah memilih, maka manusia tidak bisa menolaknya. Karena itu kami berdoa, Tuhan, perkuatkan iman kami. Ketahuilah pada kami apa yang sudah Engkau rencanakan dan kehendaki kami perbuat dalam hidup kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 10 ayat 34 sampai bab 11 ayat 1. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan menolak, ia akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah, kalau Tuhan sudah memilih, maka manusia tidak bisa menolaknya. Sebelum masuk seminari, seorang calon bekerja sebagai guru. Dia mengajar di salah satu SMP. Kerinduannya untuk menjadi imam sudah muncul semasa di sekolah dasar SD. Dia merasa bahwa Tuhan memanggilnya untuk menjadi imam. Sesudah tamat SMP, dia mendekati orang tuanya dan menyampaikan kerinduannya untuk menjadi imam. Tetapi tanggapan orang tua sangat negatif. Kemudian pemuda ini masuk SMA. Selagi di SMA, ia kembali sampaikan niatnya untuk menjadi imam kepada orang tua. Tetapi bapaknya berkata, "Kalau engkau nekat mau menjadi imam, engkau masuk sekolah guru dulu, kemudian mengajar beberapa tahun,
Dan dari gajimu engkau harus buat satu rumah untuk keluarga sebagai balas jasa orang tua. Mendengar persyaratan itu, pemuda ini berjuang selesaikan SMA-nya. Kemudian melamar kuliah di sekolah pendidikan guru. Sesudah 2 tahun di sekolah pendidikan guru, dia diwisuda. Tahun berikutnya ia ditempatkan di salah satu SMP di wilayahnya. Dia bekerja selama 4 tahun. Selagi mengajar di SMP, dia tetap mengadakan koresponden dengan direktur panggilan SVD. Selama 4 tahun, dia juga berjuang mendirikan satu rumah semi permanen untuk orang tuanya. Begitu rumah selesai didirikan, dia katakan kepada orang tuanya, tahun depan saya masuk postulansi SVD. Saya sudah mendapat surat penerimaan dari SVD. Mendengar berita itu, kedua orang tuanya kaget. Awalnya mereka sangat tidak setuju. Tetapi pemuda ini tetap ngotot. Katanya, permintaan Bapa Mama sudah saya layani. Kini sudah tiba waktunya saya ikut panggilan Tuhan. Keputusan pemuda ini sungguh tidak menyenangkan keluarga. Tetapi dia percaya bahwa dia akan tetap selamat selama dia ada bersama Tuhan. Dia sungguh percaya bahwa Tuhanlah yang memanggilnya. Dia juga percaya bahwa kalau Tuhan sudah memilih dan merencanakannya, maka manusia tidak bisa menolaknya. Kini dia duduk di tingkat terakhir teologi. Tidak lama lagi dia akan ditabiskan menjadi imam. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus dengan tegas katakan, "Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya." Memisahkan orang dari orang tuanya bukan bermaksud buruk, tetapi untuk menjalankan tugas keselamatan, mewartakan kerajaan Allah. Dari pengalaman, ada keluarga yang tidak setuju anaknya masuk biara atau seminari. Tetapi karena anaknya tetap berjuang untuk masuk dan tidak tekun mengikuti pembinaan dalam seminari atau biara, maka pertentangan yang terjadi di tahun-tahun awal akan pelan-pelan berubah menjadi baik. Orang tua yang awalnya begitu keras pelan-pelan berubah menjadi lembut dan turut mendukung anaknya. Hal itu bisa terjadi karena Tuhan selalu turut campur tangan dalam urusan keluarga. Doa dari mereka yang tekun dalam iman selalu dikabulkan Tuhan. Tuhan yang adalah penyelamat kita selalu berjuang dengan caranya untuk membawa perdamaian ke dalam keluarga, di mana salah satu anggota keluarganya menjadi pekerja Tuhan. Bersama Tuhan, segala sesuatu selalu mungkin terjadi. Dan dalam Kristus tidak ada yang hilang. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, bersama Bunda Maria kita berdoa. Tuhan, perkuatkanlah iman kami. Terjadilah pada kami apa yang sudah Engkau rencanakan dan kehendaki kami perbuat dalam hidup kami. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang lagi sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.